Lagi iseng-iseng scroll galeri, terus hapus ratusan foto dan video, karena memori HP penuh? Setelah kita tekan tombol hapus, rasanya kayak selesai aja. Tapi apa benar file itu hilang begitu aja? Atau justru, masih ada di suatu tempat yang diam-diam menyimpan semua rekam jejak kita? Di video ini, kita akan bahas kemana perginya data yang sudah dihapus? Kenapa file yang dihapus nggak langsung hilang? Apakah file yang hilang bisa dikembalikan? Siapa saja yang bisa mengakses file yang sudah kamu hapus? Dan apakah data kita benar-benar aman? Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir. Karena jawabannya nggak sesimpel pencet tombol delete. Banyak orang berpikir, saat kita hapus foto dari galeri, file itu langsung musnah. Padahal kenyataannya, file tersebut cuma disembunyikan dari sistem. File masih ada di memori, cuma statusnya udah ditandai, bisa ditimpa. Ibarat rumah kosong yang belum dihuni lagi, file itu cuma nunggu rumahnya dipakai orang lain. Inilah kenapa aplikasi recovery bisa menghidupkan kembali foto yang udah dihapus. Jadi, saat kamu hapus 1 GB foto, kapasitas HP kamu memang kelihatan nambah. Tapi itu karena sistem siap menimpa data tersebut, bukan karena fotonya udah benar-benar hilang. Sampai file baru masuk dan menimpa lokasi yang sama, data lama masih ngumpet di situ. Dan bisa banget dicuri kalau jatuh ke tangan yang salah. Makanya, hati-hati saat jual HP bekas. Ini juga sebabnya, kenapa dalam kasus kejahatan digital, polisi bisa menemukan file tersembunyi dari laptop atau ponsel pelaku. Karena ternyata, menghapus itu bukan akhir. Dan itulah kenapa kita harus paham cara kerja penghapusan digital dengan benar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Kalau nggak langsung musnah, file yang dihapus itu pergi kemana? Secara teknis, dia nggak pergi kemana-mana. Dia tetap ada di penyimpanan perangkat kamu. Yang berubah cuma indeks atau petunjuk sistem buat mencarinya. Kalau kamu pakai layanan cloud seperti Google Photos atau iCloud, ceritanya beda lagi. Saat kamu hapus di galeri, file itu cuma pindah ke folder sampah dan bertahan di sana selama 30-60 hari. Kalau nggak kamu kosongin secara manual, cloud masih menyimpannya. Dan cloud punya backup server, jadi meskipun kamu hapus di satu perangkat, versi cadangannya bisa aja masih tersimpan. Ini bagus kalau kamu nggak sengaja hapus file penting. Tapi juga berbahaya kalau kamu pengen benar-benar menghapus data secara permanen. Sekarang, sebagian besar kita nggak cuma nyimpan data di HP aja, tapi juga di cloud. Versi lain dari foto itu masih tersimpan di server cloud. Tapi itu pun belum menjamin file tersebut benar-benar hilang dari server pusat. Beberapa perusahaan cloud punya kebijakan retensi data. Artinya, mereka bisa menyimpan backup dari file selama waktu tertentu. Tujuannya memang buat keamanan dan pemulihan data kalau kamu berubah pikiran. Tapi ini juga berarti bahwa hapus di cloud, nggak sehapus itu. Dan yang lebih menarik lagi, perusahaan bisa memanfaatkan metadata file meski filenya sudah tidak terlihat oleh pengguna. Metadata seperti lokasi foto, waktu, jenis perangkat semua itu tetap tersimpan. Jadi kalau kamu mikir file yang dihapus di cloud sudah aman, belum tentu. Kamu mungkin mikir, aku doang kok yang tahu file itu pernah ada. Tapi kalau kamu pernah login di banyak perangkat, itu bisa jadi pintu masuk. Misalnya, kamu login akun Google di HP, laptop, dan tablet. Kalau kamu hapus file di satu tempat, bisa aja file itu masih tersimpan di perangkat lain. Dan jangan lupakan penyedia layanan cloud. Meski mereka punya kebijakan privasi, secara teknis, mereka punya akses ke metadata file yang sudah kita bahas tadi. Dan dalam kasus tertentu, mereka bisa menyerahkannya ke pihak berwenang. Belum lagi kalau akun kamu kena hack. File yang kamu pikir udah nggak ada, bisa aja dimunculkan dan disalahgunakan. Sekarang bayangin ini. Seseorang mencuri ponselmu. File di galeri udah kamu hapus semua. Kamu merasa aman.
Tapi buat seorang hacker, ini justru awal permainan. Dengan software recovery seperti Recuva, EaseOS, atau bahkan tool forensik yang lebih canggih, data yang sudah kamu hapus bisa dipulihkan seperti baru. Dan bukan cuma itu. Di beberapa kasus ekstrim, data dari hard drive rusak pun masih bisa diambil dengan alat laboratorium. File yang kamu pikir sudah lenyap, bisa jadi sedang dibongkar orang lain sekarang. Inilah kenapa perusahaan teknologi sangat memperhatikan fitur Secure Erase atau penghapusan aman. Beberapa device modern bahkan sudah dilengkapi chip yang bisa menghancurkan enkripsi data secara otomatis saat kamu reset. Tapi jika kamu pakai device lama, risikonya jauh lebih besar. Dan kalau kamu pernah pinjamkan laptop atau HP ke orang lain tanpa membersihkan dengan benar, bisa jadi mereka menyimpan sebagian hidupmu. Menghapus file seharusnya bikin lega. Tapi kenyataannya, banyak orang tetap merasa was-was. Apalagi setelah tahu kalau penghapusan file itu ternyata bisa dipulihkan. Kita jadi makin sadar kalau jejak digital itu nggak semudah itu dihilangkan. Dan ini nggak cuma soal foto pribadi, tapi juga data penting, dokumen, ID, password, bahkan rekaman suara. Ketika kamu upload, simpan, atau kirim data, selalu ada jejak yang tertinggal. Ini seperti jejak kaki di pasir, meski ombak datang, kadang bentuknya masih kelihatan. Makanya banyak orang mulai menggunakan fitur-fitur seperti shredder digital atau military grade erase. Atau, metode paling ekstrim, menghancurkan fisik media penyimpanan. Karena kalau tidak, siapa tahu, data itu masih berputar di server entah di mana. Kalau kamu benar-benar ingin menghapus data secara aman, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan. Pertama, gunakan software Secure Delete yang menimpa data lama dengan data acak. Ini membuat file yang lama nggak bisa dikembalikan, bahkan dengan software recovery canggih. Kedua, enkripsi semua data pentingmu sebelum disimpan. Jadi walaupun suatu hari ada yang berhasil mencuri filenya, mereka tetap butuh kunci enkripsi untuk membukanya. Ketiga, pastikan kamu logout dan hapus akun dari perangkat sebelum menjualnya. Dan kalau kamu benar-benar ingin aman, hancurkan harddisk fisik atau SSD secara manual. Bahkan di perusahaan besar seperti Google dan Apple, metode ini masih digunakan. Mereka menghancurkan server tua untuk memastikan data nggak jatuh ke tangan yang salah. Karena kalau urusan privasi dan data, lebih baik paranoid daripada menyesal belakangan. Jadi, jawabannya, foto dan video yang kita hapus itu belum tentu benar-benar hilang. Mereka bisa saja masih tersimpan, bisa dipulihkan, atau bahkan dilihat oleh pihak lain. Di era digital seperti sekarang, kesadaran soal keamanan data jadi semakin penting. Karena meski kita hidup di dunia maya, risikonya nyata. Jangan gampang percaya tombol hapus. Pahami bagaimana data bekerja, dan lakukan langkah-langkah penghapusan yang aman. Dan seperti biasa, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Delusi. Tulis juga di komentar, apakah kamu pernah menghapus sesuatu yang ternyata bisa dikembalikan? Atau justru ada file yang hilang tanpa kamu tahu kenapa? Sampai jumpa di video Delusi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. 街のざらついたノイズ、yeah、私を孤独にさせる